Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhur ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya, sayang Asyhadu an la sekolah ilaha sekolah illallah dia. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, masyaallah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Itu banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan untuk kita semua, kenikmatan sehat walafiat yang di pagi ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat, bugar, dan mudah-mudahan di Syawal, di bulan Syawal selepas Ramadan, Allah masih memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua hingga bekas Ramadan tetap masih membekas dalam diri kita, dan tentu kita masih istiqamah dalam uh, kebaikan dan amal-amal soleh. Yang mudah-mudahan dengan keistiqamahan kita lah Allah memberikan kita satu kecintaan, karena termasuk amal yang paling cintai Allah adalah adwamuha wa in qalla, keistiqamahan walaupun sedikit. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, di pagi ini Alhamdulillah masih dalam suasana Lebaran tentunya. Eh, Mungkin di sebagian sahabat-sahabat semua masih eh, ada yang bersilaturahim dengan kerabat kerabat gitu ya, dan juga masih menjalin eh, menghubungkan nasab-nasab kita bersama keluarga kita, yang tentu menjadi syariat yang harus kita tegakkan juga, pertama silaturahim yang dalam bahasa kita disebut dengan silaturahmi ini menjadi sangat penting, karena ini bagian dari eh, termasuk orang yang beriman. Salah satunya adalah menyambungkan silaturahmi dengan saudara-saudara atau kerabat kita. Dan di pagi ini tema yang sangat penting berkaitan dengan Ramadan tentunya, karena kalau Ramadan disebut dengan salah satunya Sahrul Istighfar, karena salah satu puncak dari Ramadan adalah mendapat ampunan Allah. Maka sungguhnya di eh, Syawal pun, kalau disebutkan apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal, tentunya bagaimana suasana istighfar ini masih dirasakan di bulan Syawal. Dan kalau dulu kita mengenal para setan di belenggu ya di bulan Ramadan, tentu di Syawal sudah beraksi kembali untuk menggoda dan menjerumuskan Bani Adam atau kita manusia, yang orang-orang yang lemah tentu akan sangat mudah dengan tipu daya setan yang akan menjerumuskan kita. Tapi tentu kita alhamdulillah selalu bersama oleh para guru kita yang selalu mengingatkan bagaimana kita menghadapi berbagai macam langkah dari setan, baik dari kalangan bangsa manusia maupun bangsa jin. Dan inilah pentingnya kita bermulazamah dengan para guru kita di MKI, yang salah satunya selalu ada nasihat-nasihat, ada hikmah-hikmah yang uh, beliau sampaikan, para guru sampaikan untuk kita semua. Dan insya Allah tema yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Hasan Misri Hafizahullah Ta'ala adalah tentang bagaimana kita mendawamkan istighfar ya setelah atau selepas Ramadan. Apa urgensinya istighfar di bulan selepas Ramadan? Kalau dulu kita dimudahkan untuk bangun di sepertiga malam untuk sahur gitu ya. Nah, dan tentu di Syawal sesungguhnya masih ada amalan-amalan juga yang akan mengundang kita sesungguhnya untuk merasakan kembali seolah-olah Ramadan belum berakhir. Baik, Alhamdulillah, Ustaz Hasan Bisri sudah bersama kita. Masya Allah, Tabarakallah. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah. Antum Mudik sehat ke ya? Lampung, Ustaz ya? Iya kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat keluarga semua, Ustaz, di Lampung. Alhamdulillah. Masya Allah, Tabarakallah. Baik, Ustaz, di tema tentang bagaimana istighfar menjadi satu aktivitas sebagaimana Ramadan gitu ya. Kalau di Ramadan kita ada satu doa yang ketika
sebelum malam terakhir ini selalu dibacakan sebagaimana dalam hadis Aisyah ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu ya. Dan sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan yang tentu suasana Ramadan agar bisa masih terasakan hingga kita di bulan-bulan selepas Ramadan. Baik, Ustaz, tafadhol masykuro untuk memulai Baik, kajian. syukron, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah kepadanya, untuk memujinya, mensucikannya, dan juga untuk beristighfar kepadanya. Semoga segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan di permulaan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salat dan salam kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, bagaimana dengan suara? Aman? Khalis? Aman, Ustaz, alhamdulillah. Aman. Aman. Baik. Halo? Ya, Ustaz, aman. Jelas, Ustaz. Di HP saya delay nih. Baik. Halo? Ya, jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, syukuran, jazakallah khair. Baik, kalian terkait dengan istighfar, ada stigma yang selama ini mungkin perlu kita luruskan ya. Perlu kita perbaiki ya. Banyak orang yang ketika berbicara tentang istighfar itu selalu dikaitkan dengan dosa. Kalau kita usai berdosa atau berbuat maksiat, istighfar. Tapi banyak orang yang tidak memahami bahwa istighfar itu termasuk wirid kita, termasuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus kita usai berdosa atau bermaksiat baru kita beristighfar. Tapi istighfar itu bagian dari zikir, seperti kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bisa kita baca setiap saat. Tidak harus nunggu setelah bermaksiat baru berzikir seperti itu. Nah, istighfar juga bagian dari zikir. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira." Beruntunglah orang-orang yang di dalam catatan hariannya, buku diary-nya, buku rapotnya itu terdapat banyak istighfar di dalamnya. Kalau kita istighfar hanya nunggu setelah kita bermaksiat, itu sangat sedikit insya Allah. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai zikir, tidak hanya setelah sholat, tapi setelah momen-momen ibadah yang lain,
maka kita akan menjumpai istighfar itu tertulis, tercatat di dalam buku harian kita atau rapot kita. Dan itu kata Rasulullah tanda keberuntungan. Tanda keberuntungan kita di sisi Allah ketika kita sudah memperbanyak istighfar dalam harian kita. Termasuk di bulan Syawal ini. Termasuk di bulan Syawal ini. Nah, sebelum kita lebih dalam masuk ke materi ini, kita ingin tahu apa itu istighfar. Istighfar kalau di dalam kamus bahasa Arab, seperti kitab Al-Mufradat, di situ disebutkan tolabul maghfirah wal af minallah. Jadi istighfar adalah mohon ampun dan mohon ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna istighfar dalam kamus Lisanul Arab tolabul abdi mir rabbihi ayyam huwa dzunubahu wa yasturu uyubahu. Jadi seorang Jaringan? Ya, jaringan terputus, Ustaz. Masih mute, Ustaz. Afwan. halo, udah? Ya, ya, Ustaz. Ya, udah kembali lagi, Ustaz. Tafadhol. Tadi sempat terputus jaringannya. Oke. Sudah ya? Sekarang jelas, alhamdulillah. Baik, baik. Ya. Baik. Jadi sekali lagi istighfar secara bahasa ya mohon ampunan kepada Allah. Itu secara bahasa ya. Dan kalimat istighfar itu ternyata banyak ragamnya. Banyak ragamnya, banyak jenisnya. Tidak hanya ucapan astagfirullah, tapi juga ucapan yang lainnya yang senada dengan istighfar tersebut. Yang paling pendek, yang paling simpel istighfar itu ya mengucapkan astagfirullah. Itu kalimat yang selama ini sudah kita pakai, sudah kita ucapkan dalam keseharian kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa sahabat Thauban radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW ketika usai melaksanakan sholat, beliau beristighfar 3 kali dengan mengucapkan astagfirullah. Itu merupakan kalimat istighfar yang paling pendek dan paling populer. Dan pakai amal. Baik, jamaah Allah, mohon maaf nih ada gangguan ya. Kembali terpental, alhamdulillah Ustadz Hasan udah kembali gabung. Baik, Ustadz. Aman? Nur Khalis, Khalis. Baik, alhamdulillah, Ustadz. Baik. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa kalimat istighfar yang paling sederhana dan paling singkat yaitu kita mengucapkan astagfirullah. Apa ada kalimat istighfar yang lain? Banyak, ya, banyak. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu an yang mana Rasulullah SAW itu mengajarkan setiap orang yang telah masuk Islam, ya, artinya kalimat ini penting bagi setiap Muslim. Ya. Kata beliau, Rasulullah SAW mengajarkan setiap orang yang telah masuk Islam untuk membaca
Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, dosaku, sayangilah aku, tambahkanlah hidayahmu untukku, dan berilah aku rizki. Artinya 4 poin permintaan kita kepada Allah itu diajarkan oleh Rasulullah untuk setiap orang yang telah masuk Islam. Berarti di sini kalimat yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, dengan mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Kemudian juga ada kalimat istighfar yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dari sahabat Khabbab Ibnul Ard, yang mana beliau langsung pernah nanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kaifa nastaghfiru? Bagaimana kami beristighfar? Jelas sekali di sini hadis dari Imam Nasai, sahabat Khabbab radhiyallahu an, beliau nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nastaghfiru? Bagaimana kami beristighfar? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, qul Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di sini Rasulullah tidak mengajarkan dengan ucapan astaghfirullah dalam hadis ini, tapi Allahumma gfir lana. Itu bentuk kalimat istighfar yang lain yang bisa kita ucapkan dalam keseharian kita. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini versi riwayat Imam Nasai. Kemudian ikhwas sekalian, dalam hadis yang lain, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa kami sering memperhatikan Rasulullah dalam suatu majelis, artinya dalam saat Rasulullah duduk, beliau membaca sebanyak 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada kalimat istighfar yang lain yaitu Rabbighfirli wa tub alayya. Kalau tadi Allahumma gfirli, ini Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama, ini juga kalimat istighfar yang bisa kita baca dalam keseharian kita. Dan yang paling istimewa, is the best istighfar, rajanya istighfar, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, dan saya yakin anggota Majelis Keluarga Indonesia sudah hafal kalimat istighfar yang satu ini, meskipun agak panjang. Bagi yang belum hafal, rugi kalau nggak menghafalkan kalimat istighfar yang satu ini. Karena Rasulullah menyebut sebagai Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, is the bestnya istighfar, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini merupakan kalimat istighfar teristimewa di sisi Allah. Sampai-sampai Rasulullah memberikan garansi. Apa garansinya? Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Tuh. Kata Rasulullah, siapa yang membacanya secara khusyuk, dia hayat itu makna dari Sayyidul Istighfar tadi. Lalu ketika membaca di siang hari dan ternyata maut atau ajalnya datang sebelum datangnya sore hari, Rasulullah garansi fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Subhanallah. Kemudian siapa yang membacanya di malam hari dengan khusyuk, dengan yakin, lalu ternyata pagi belum tiba, ternyata ajalnya sudah tiba, fahuwa min ahlil jannah. Rasulullah garansi
dia akan menjadi penghuni surga. Jadi ini merupakan kalimat istighfar yang paling istimewa, yang is the best-nya. Memang agak panjang, tapi insya Allah kalau kita betul-betul mau menghafalkannya, itu nggak sampai sehari, insya Allah kita sudah hafal. Apalagi kalau kita baca setiap hari, itu otomatis kan hafal sendiri kita. Dan ini sangat istimewa, makanya disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Istighfar. Nah, sekalian kita tahu Rasulullah SAW orang yang kalaupun ada salah otomatis diampuni oleh Allah. Itu sudah garansi, sudah jaminan dari Allah. Dan itu keistimewaan Rasulullah SAW. Tapi faktanya beliau orang yang paling banyak beristighfar atau membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau istighfar hanya kita baca setelah kita melakukan kesalahan, tentu Rasulullah nggak perlu memperbanyak istighfar dalam kesehariannya. Tapi ternyata faktanya Rasulullah banyak beristighfar pada Allah. Bahkan kata beliau, innila astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata beliau bahwa beliau beristighfar pada Allah sehari bisa 100 kali. Itu sehari bukan sepekan atau 2 pekan atau sebulan. Artinya di sini beliau menjadikan istighfar itu sebagai wirid harian, sebagai zikir harian. Dan ini menandakan bahwa itulah petunjuk dari Rasulullah SAW pada kita. Sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar meskipun tidak di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan. Nah, kenapa Rasulullah memperbanyak istighfar dalam hidupnya? Dan beliau memberikan garansi tadi beruntunglah orang yang dalam catatan buku hariannya itu terdapat banyak istighfar. Ternyata, ikhwas sekalian, rahimakumullah, ternyata istighfar itu punya dua fungsi. Ada dua fungsi istighfar. Yang pertama, istighfar sebagai pelebur dosa. Tentu ini sangat relate ketika kita membacanya setelah kita menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita kerjakan, lalu kita beristighfar. Ini merupakan suatu ucapan yang sangat tepat kalau kita mohon kepada Allah ampunan atas kesalahan kita dengan melakukan istighfar. Nah, ikhwas sekalian, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya beliau menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Jadi, ikhwas sekalian, ketika seorang mukmin melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa, kata Rasulullah, maka ternoktahlah, tertulis atau ternoda di situ suatu noda di hatinya. Fa inta bawa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Kalau orang itu segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan kembali bersih. Jadi noda yang ada yang di hatinya tadi itu dihapus oleh Allah. Jadi ibarat kertas putih, hati itu kalau kita telah melakukan kesalahan atau dosa, maka tercorenglah di situ noda. Noda hitam. Dan itu kalau kita segera beristighfar, maka akan dihapus oleh Allah. Wa in zadat hatta ya'luwa qalbah. Tapi kalau dia ulang, dia terus lakukan, maka noda itu akan memenuhi hatinya. Sehingga itu akan menjadi karat-karat hati yang bisa mengotori hati kita atau jiwa kita. Jadi efek dari kotornya jiwa ini sangat fatal sekali. Di antaranya respon kita terhadap perintah Allah itu
Kalau istilah teknologi, sinyalnya lemah. Jadi kalau kita berat untuk melakukan panggilan mendatangi panggilan Allah, termasuk adzan untuk sholat atau yang lainnya, itu pertanda bahwa hati kita telah kotor dengan dosa-dosa, sehingga lemah untuk merespon panggilan Allah tersebut atau sangat berat untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, di sini sebagai evaluasi bagi kita, kalau kita selama ini kok tidak begitu responsif dengan kebaikan, berarti banyak noda-noda yang sudah mengotori hati kita, sehingga kita jadi malas atau berat untuk mendatangi panggilan Allah atau melaksanakan perintah Allah. Nah, solusinya perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, fungsi istighfar yang kedua adalah menyegel amal kebaikan kita. Nah, ini yang terkait dengan tema kita nih. Kenapa kita sangat perlu banyak istighfar di bulan Syawal ini? Kita pingin kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, lalu disegel. Tahu disegel ya? Suatu produk yang bagus untuk menjaga mutu ataupun kualitas dari produk itu, maka packagingnya atau segelnya itu penting. Kita lihat produk-produk mewah itu segelnya atau packagingnya itu yang mewah juga, sehingga akan mahal nilainya. Nah, kita perlu untuk mensegel kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah dengan plastik atau dengan bahan-bahan yang lain? Nah, tentu bukan seperti itu. Bagaimana kita menyegel kebaikan kita di bulan Ramadan? Dengan memperbanyak istighfar. Ada ungkapan menarik dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 292. Beliau menyampaikan al-istighfaru khitamul a'malis solihati kulliha. Istighfar itu adalah penutup semua bentuk amal soleh yang sudah kita lakukan. Jadi, ikhwas sekalian, ternyata istighfar itu di samping sebagai media untuk mohon ampunan kepada Allah, tapi juga berfungsi untuk menyegel kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kita segel agar itu terjaga, agar itu bisa menjadi kebaikan yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Maka dari itu, kata Imam Rajab, kita diperintahkan untuk beristighfar setelah kita melakukan sholat. Setelah melakukan haji. Saat usai wukuf di Arafah, kita diperintahkan untuk beristighfar. Begitu pula ketika usai qiyamul lail, kita juga diperintahkan untuk beristighfar. Plus saat kita usai melakukan atau mengadakan majelis seperti yang biasa kita lakukan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Apa doa kafaratul majelis itu? Di situ ada kalimat nastaghfiruka. Istighfar, ada istighfar di dalamnya. Nah, nanti ada hadis yang menjelaskan itu, fungsinya apa. Nah, sekalian, kata Imam Rajab, fa in kana dzikron kana katabi alaiha. Kalau amalan soleh yang kita lakukan, kebaikan yang telah kita kerjakan itu nggak ada cacatnya, otomatis dengan istighfar kita menyegel kebaikan kita tersebut. Paham ya? Jadi ini jawaban ya. Selama ini kadang-kadang orang ketika ditanya, kenapa habis sholat kok kita beristighfar? Bagi mereka yang memahami istighfar itu ucapan yang diucapkan usai berbuat dosa atau salah saja, itu kebingungan ketika menghadapi fakta bahwa umat Islam setelah sholat
justru beristighfar pada Allah. Saya dulu juga nggak tahu jawabannya. Kenapa setelah sholat kita diperintahkan untuk istighfar? Kalau setelah berbuat dosa, setelah mabuk, setelah melakukan kemaksiatan kita beristighfar, wajar. Dan itu memang seharusnya begitu. Tapi kok ini setelah sholat kita disuruh istighfar? Apa kita habis maksiat? Ternyata enggak. Jadi di antara fungsi istighfar itu untuk menyegel kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalau memang kebaikan kita telah sempurna. Tapi wa in kanat laghwan kana kafaratan laha. Kalau kebaikan kita itu ada cacatnya, saat kita bermajlis ada ucapan-ucapan yang salah yang kita lakukan, tindakan-tindakan salah yang enggak kita sadari, maka istighfar yang kita baca sebagai penutup majelis itu akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus kesalahan kita tersebut. Sehingga Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi. Jadi ini keistimewaan istighfar. Jadi tidak hanya sebagai penebus dosa, tapi juga sebagai penyegel amal kebaikan. Maka dari itu, kalau kita perhatikan, termasuk tuntunan wudhu yang diajarkan Rasulullah SAW adalah setelah kita berwudhu, kita juga mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudhu. Siapa yang berwudhu dan dia sempurnakan wudhunya, dia perbaiki wudhunya dengan baik, thumma qala, lalu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi di sini usai berwudu kita mohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan orang-orang yang mensucikan diri atas kesalahan-kesalahannya. Jadi di sini ikhwas sekalian, usai wudu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan zikir yang di dalamnya ada makna istighfar. Kalau kita habis wudhu kemudian melakukan hal itu atau membaca doa tadi atau zikir tadi, Rasulullah katakan futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyasha. Nanti di akhirat orang itu akan dibukakan semua pintu-pintu surga untuknya. 8 pintu surga dibukakan untuknya dan dia dipersilahkan untuk masuk melalui pintu mana saja yang dia mau. Subhanallah. Ini istimewa. Begitu pula saat kita usai sholat, kita disuruh beristighfar. Dan itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa istighfar tidak hanya kita baca usai kita melakukan suatu kesalahan. Kemudian begitu pula usai tahajud. Kita habis sholat tahajud, sholat malam. Di situ di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 16-19 Allah sampaikan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah memuji orang yang di dunianya dia sering sholat malam, kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur tiba atau menjelang subuh, mereka beristighfar, membaca istighfar. Jadi kita habis sholat malam nih, bukan habis begadang yang nggak jelas. Jelas kita beribadah kepada Allah, entah itu sholat atau baca Quran atau zikir. Nah, di penghujung malam menjelang subuh, kita diperintahkan untuk beristighfar. Artinya, istighfar itu akan menyegel kebaikan-kebaikan kita jika telah sempurna di sisi Allah. Tapi kalau ada kebaikan yang nggak sempurna atau ada cacatnya, maka istighfar itu akan menjadi penebus kekurangan tersebut. Ini keistimewaan istighfar. Sampai
usai kita wukuf di Arafah sebagai amalan pokok dalam haji, kita disuruh istighfar. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 198-199. Thumma afidhu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Tuh, Allah langsung yang perintahkan. Jadi setelah kita bertolak dari tempat wukuf menuju ke Muzdalifah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Wastaghfirullah. Maka dan beristighfarlah kalian pada Allah. Jadi wukuf itu merupakan inti dari ibadah haji. Tapi justru setelah wukuf kita disuruh beristighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri ketika turun surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah menangkap sinyal bahwa tugas beliau akan memasuki paripurna, akan usai. Artinya beliau tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini, menyelesaikan tugas beliau. Nah, di surat An-Nasr itu ketika Allah sampaikan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sudah banyak orang-orang yang telah masuk Islam setelah dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka lakukan. Lalu apa perintah Rasulullah? Perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tuh. Maka sucikanlah Tuhanmu dan pujilah Tuhanmu dengan memuji Allah, wastaghfirhu dan mohonlah ampunan padanya, beristighfarlah padanya. Innahu kana tawwaba. Jadi ikhwas sekalian, ini sebagai sinyal bagi kita bahwa usai kita bekerja, usai kita beraktivitas, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Dengan istighfar tersebut, kalau memang tugas kita yang kita emban itu sempurna atau enggak ada cacatnya, maka itu akan jadi segel kebaikan kita. Tapi kalau ada kekurangan, maka dengan istighfar itu akan menjadi penebus kesalahan dan kekurangan kita. Sehingga kita tidak asing dengan istilah kafaratul majlis. Kita habis taklim, habis ngaji, habis tilawah, kita tutup dengan istighfar, kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Jangan menunggu usai berdosa kita baru istighfar, tapi perbanyak kalimat istighfar itu dalam keseharian kita, termasuk ketika usai kita melakukan kesalahan atau kita melakukan kebaikan atau ibadah kepada Allah. Nah, ada riwayat dari Imam Nasai, ini dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana idza jalasa majlisan aw shalla takallama bi kalimat. Rasulullah kalau usai menggelar majelis atau melaksanakan majelis atau usai sholat, beliau mengucapkan suatu kalimat. Beliau mengucapkan suatu kalimat. Bunda Aisyah yang sering melihat Rasulullah seperti itu, beliau pernah nanya langsung, fasa'altuhu anil kalimat. Saya bertanya langsung pada Rasulullah, kenapa beliau suka membaca kalimat tersebut usai majlis atau usai sholat. In takallama bi khairin kana tabi'an alaihinna ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, kalimat tersebut kalau kita baca usai kita melakukan amalan termasuk puasa atau ibadah yang lain, maka itu akan menjadi segel sampai kiamat nanti. Sampai kiamat nanti akan terjaga amal kebaikan kita. Wa in takallama bi ghairi dzalik kana kafaratan lahu. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak benar atau ucapan-ucapan yang salah,
maka itu akan menjadi kafarah sebagai penebusnya, yaitu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang disebut dengan kafaratul majlis. Nah, sekarang kita masuk tema pokok kita. Apa kaitan perbanyak istighfar dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan selama 1 bulan kemarin? Nah, Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan makna atau fungsi istighfar setelah kita memasuki bulan Syawal atau pasca Ramadan. Beliau mengatakan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, al-ghibatu tahrikus shaum wal istighfaru yuraqiuhu. Majelis Keluarga Indonesia rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan bahwa ghibah atau ghibah gosip, gunjing itu bisa merobek puasa kita. Jadi puasa kita kan diibaratkan oleh Rasulullah sebagai perisai, junnah, perisai. Nah, itu bisa robek, bisa bolong perisai kita akibat ghibah yang kita lakukan saat kita puasa. Berarti ikhwas sekalian, kalau perisai itu sudah robek, tentu fungsi dari perisai itu akan berkurang. Perisai kan untuk melindungi kita dari serangan musuh saat kita berperang, entah itu dari serangan tombak atau serangan panah atau pedang. Dengan perisai itu kita melindungi diri kita dari serangan tersebut. Nah, perisai bagi orang yang puasa itu bisa melindungi dia dari siksa neraka. Nah, bagaimana kalau perisai itu bolong, perisai itu robek, itu berarti fungsinya pun akan berkurang. Bahkan sudah nggak berfungsi lagi kalau memang robekannya gede atau bolongnya besar. Nah, bagaimana cara nambel puasa kita yang robek tadi? Wal istighfaru yuraqiuhu. Tuh, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, istighfar itu akan menambel yang bolong tadi, yang robek tadi. Faman istata'a minkum ayyaji'a bisaumin muraqqa falyaf'al. Tuh. Kata beliau, siapa di antara kalian yang bisa menambal perisainya atau puasanya yang robek tadi dengan beristighfar, maka lakukanlah. Lakukanlah. Jadi ikhwas sekalian, kita sadar diri bahwa saat puasa Ramadan kemarin kita nggak berani menjamin, nggak bisa menjamin bahwa puasa kita akan sempurna. Bahkan kita mungkin cenderung menganggap bahwa puasa kita banyak bolongnya, banyak robeknya. Nah, bagaimana cara menambal puasa kita yang robek tadi? Ternyata dengan melakukan istighfar. Kemudian ikhwas sekalian, ada seorang ulama yang disitir oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, yaitu Imam Ibnul Munkadir. Imam Ibnul Munkadir mengatakan as-siyamu junnatun minan nar malam yakhrikha. Bahwa puasa kita bisa menjadi perisai dari siksa neraka selama tidak robek, selama tidak bolong. Wal kalamu sayyi yakhriku hadil junnah. Ucapan-ucapan kotor kita, ucapan-ucapan tak senonoh kita saat berpuasa itu bisa merobek perisai tersebut. Wal istighfaru yuraqi'u ma tuhriqu minha. Dan istighfar itu bisa menambal atau menutup yang robek tadi dari puasa kita tadi. Fasiyamuna hadza yahtaju ila istighfarin nafi. Sehingga puasa kita itu sangat membutuhkan istighfar yang kita baca. Jadi kita sangat perlu dengan istighfar pasca Ramadan ini untuk menambal puasa-puasa kita yang
tidak sempurna atau yang robek tadi supaya bisa berfungsi kembali dengan baik ya sebagai perisai tadi ya. Nah, baik, maaf baterainya habis. Jadi ya kalian, ini pentingnya atau urgensinya kita beristighfar pasca Ramadan ya. Karena kita tahu, kita menyadari ya, bahwa saat kita berpuasa terkadang kita melakukan hal-hal yang bisa merobek puasa kita tadi, bisa bikin cacat puasa kita tadi ya. Maka dengan memperbanyak istighfar di bulan Syawal ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan dari puasa kita tadi atau akan menambal puasa kita yang bolong tadi. Nah, ikhwas sekalian, Imam Ibn Rajab menyampaikan bahwa dulu ada instruksi resmi dari penguasa saat itu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini dikenal sebagai Khalifah kelima ya. Umar bin Ibn Abdul Aziz, beliau setiap usai Ramadan, beliau memberikan instruksi kepada kaum muslimin ya, supaya memperbanyak kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang dibaca oleh para nabi-nabi terdahulu. Beliau mengatakan, Kulu kama qala abukum Adam. Kalau di bulan Syawal seperti ini, kata beliau, perbanyaklah yang dibaca, membaca yang dibaca oleh bapak kalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Tapi insya Allah semuanya sudah hafal ya. Ini doa sangat populer juga. Jadi di bulan Syawal seperti ini, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perbanyaklah kalian membaca seperti yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan juga bacalah seperti yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu di surat Hud ayat 47. Wa illa taufirli wa tarhamni akum minal khosirin. Itu surat Hud ayat 47. Kemudian kata beliau, wa qulu kama qala Musa. Bacalah apa yang dibaca oleh Nabi Musa, yaitu surat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah banyak melakukan kezaliman atas diriku, maka ampunilah aku. Dan bacalah seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ini ucapan-ucapan istimewa para nabi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita disuruh untuk memperbanyak bacaan tersebut ketika usai Ramadan atau pasca Ramadan. Nah, ikhwas sekalian, ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa kalimat istighfar itu kalimat yang sangat disukai oleh Allah dan sangat dibenci oleh iblis. Jadi iblis sangat tidak suka dengan kalimat istighfar itu. Jadi saya ulangi lagi, Pak Husairi, bahwa yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak apa yang dibaca oleh para nabi-nabi terdahulu, yaitu membaca istighfar dalam bentuk yang agak berbeda dengan kalimat istighfar yang umumnya kita baca. Yaitu yang pertama,
kalimat istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu di surat Al-A'raf ayat 23. Ya. Al-A'raf ayat 23. Kemudian kalimat istighfar yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu surat Hud ayat 47. Ya. Surat Hud ayat 47. Sedangkan istighfar yang dibaca oleh Nabi Musa itu surat Al-Qasas ayat 16. Al-Qasas 16. Ya. Sedangkan istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam yaitu surat Al-Anbiya ayat 87. Baik, jadi istighfar ini merupakan kalimat yang paling dibenci oleh iblis. Dan tentu hal itu terjadi karena istighfar bisa merontokkan dosa-dosa kita. Dan tadi menutup kekurangan kita dalam beribadah tadi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna iblisa qala li rabbih." Iblis pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bi izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani Adam ma damatil arwahu fihim." Jadi ini sumpah iblis di hadapan Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku akan terus menyesatkan anak-anak Adam selama arwah atau roh mereka ada di jasad mereka. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan menjadi target penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan anak buahnya. Karena itu sudah menjadi sumpah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menimpali apa yang diucapkan oleh iblis tadi, ditimpali oleh Allah, fa bi izzati wa jalali, dan demi keagunganku serta kemuliaanku, la abrahu aghfir lahum mastaghfaruni. Aku akan terus mengampuni hamba-hambaku selama mereka mau memohon ampun kepadaku, selama mau beristighfar. Jadi kalimat istighfar ini begitu luar biasa, ya. Tidak hanya membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan itu yang membuat iblis sangat kecewa, ya, sangat geram, ya. Dia sudah lelah, sudah berjuang keras untuk menyesatkan kita dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, sehingga kita terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Lalu tiba-tiba dengan istighfar yang kita baca, Allah mengampuninya. Itu kalau istilah anak sekarang itu, iblis akan mengatakan gubrak, gitu ya. Iblis sangat shock, gitu ya. Dia sudah membayangkan kita akan menjadi teman mereka di dalam neraka karena dosa-dosa kita. Ternyata dengan istighfar kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu yang membuat iblis ambyar, ya. Iblis jadi kecewa berat, ya. Dia seperti mendapatkan tamparan keras, ya. Memberikan kesan bahwa kerja keras dia selama ini sia-sia, ya. Itulah pentingnya istighfar dalam kehidupan kita. Dan ikhlas sekalian, sebagai penutup dari kajian kita ini, Imam Ahmad dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara minal istighfar," siapa yang memperbanyak istighfar, "ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dzikin makhraja, dan memberikan kelapangan bagi setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ternyata istighfar juga bisa menjadi pembuka rizki kita sebagai hamba Allah, ya. Di dunia ini kita memerlukan banyak istighfar, ya, termasuk di bulan Syawal setelah berlalunya bulan Ramadan. Demikian Majelis Keluarga Indonesia rahimakumullah. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang lesannya, hatinya tidak berat untuk beristighfar,
Karena ini ucapan yang sangat mudah untuk kita lakukan, tapi terkadang setan melalaikan kita ya untuk memperbanyak istighfar. Karena itu yang akan menjadi pukulan telak bagi setan, menjadi serangan yang sangat mematikan bagi mereka, sehingga mereka begitu kecewa ketika menjumpai kita sebagai hamba yang banyak istighfar kepada Allah, termasuk di bulan Syawal ini. Kita berharap semoga kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangannya, semoga dengan istighfar kita Allah akan tutup kekurangan tersebut. Allah akan tambal yang bolong tadi, sehingga puasa kita akan berfungsi normal sebagai perisai yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Amin. ikhwas sekalian, jazakumullah khairan. Silakan Liz. Alhamdulillah, syukurlah jazakallah khairan katsiran Ustaz atas nasihat, dan ini sangat penting sekali ternyata ya. Beristighfar di bulan Syawal ini akan menyegel semua amal kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan. Dan kalau Ramadan sebagai asyamu junnah, kata Rasulullah SAW ya, bahwa puasa itu adalah sebagai perisai, maka ketika perisai ini tidak disegel atau tidak dilengkapi dengan istighfar, maka setiap dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin dilakukan selama Ramadan, kata-kata yang kurang yang akan merusak perisai ini, maka sungguhnya dengan istighfarlah akan menambal semua kesalahan kita dan akan menambal perisai yang kita miliki. Dan jangan salah, ketika selepas Ramadan setan akan makin beraksi gitu ya, Ustaz ya, akan makin agresif untuk menggoda kita, dan inilah saatnya kita untuk memperbaiki perisai kita. Jangan-jangan perisai kita yang selama Ramadan ini Allah sudah sediakan, menambahnya, memperbaikinya, dan mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang mampu untuk menjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa kita termasuk orang yang terhindar dari berbagai macam godaan setan. Laknatullah alaihim. Baik jemaah ya, yang melakukan Allah, masih ada waktu kita untuk bertanya kepada Ustaz Hasan Bisri, dan kita manfaatkan waktu sekitar 15 menit ya untuk memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Silakan Bunda Nadia yang mau langsung bertanya. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ted, ada seseorang yang pernah diruqyah, tapi dia biasa aja, nggak kerasa apa-apa, dan malah senyum aja, nggak ada apa-apa katanya gitu. Tapi pengetahuan saya kan orangnya jarang istighfar, terus mudah marah gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Apakah harus diruqyah berulang atau gimana? Baik. Jadi gangguan atau kasus yang membutuhkan ruqyah itu memang tidak selalu harus dibantu oleh peruqyah tapi juga bisa dilakukan secara mandiri dan sebaiknya ya seperti itu bahwa ketika seseorang menyadari ada perilaku atau ada tindakan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya dia bisa melakukan ruqyah secara mandiri di antaranya dengan mengucapkan kalimat-kalimat istighfar tadi karena itu akan menjadi peluru kita untuk melemahkan iblis atau melawan gangguan dari setan tadi dan itu bagian dari ruqyah mandiri juga jadi nggak selalu hal-hal yang kurang berkenan yang kita lakukan setiap hari itu perlu diruqyah oleh orang lain tapi bisa kita lakukan sendiri. Hanya saja memang terkadang karena gangguan itu begitu kuat sehingga kita memerlukan bantuan orang lain ya sama dengan sakit medis. Saya sering memberikan gambaran yang terkait dengan sakit medis dan medis Jadi ketika kita mengalami sakit medis, entah itu kepala pusing atau suka masuk angin atau apa, kadang-kadang kita nggak perlu
untuk datang ke dokter Vicky ya untuk minta diobati oleh beliau, tapi kita istirahat cukup, minum suplemen itu bisa mengcovery kondisi kita tadi ya. Begitu pula gangguan non fisik ya. Gangguan non fisik juga gitu ya. Kita perbanyak istighfar, kita mohon pada Allah ya, supaya apa yang kita alami dihilangkan, itu bisa kita lakukan ya. Tapi terkadang penyakit fisik perlu datang ke dokter, cek lab atau cek darah ya, atau dilakukan tindakan-tindakan medis ya, atas gangguan yang kita alami. Begitu pula gangguan non medis gangguan non fisik atau non medis itu ya. Kadang perlu kita datang ke seseorang, minta dinasehati, minta didoakan, gitu ya. Karena untuk membantu proses pengobatan dari penyakit jiwa kita atau penyakit non fisik kita tadi. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Masih ada yang lain? Yang lain? Kalau tadi orangnya yang susah saja, tadi mungkin lanjut dengan apa yang ditanyakan oleh Bunda Nadia tentang orang yang merasa tidak ada apa-apa saja, merasa dirinya aman-aman saja, Iya. padahal indikasinya jelas gitu ya. Dan tadi soal istighfar itu, apakah kalau di dalam surat Muhammad kan disebutkan alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat, itu ada perintah Iya. untuk memintakan meminta istighfar gitu ya kepada Allah Iya. untuk orang mukmin. Apakah itu juga bisa dilakukan, Ustaz? Iya. Jadi kita sebagai orang tua misalnya atau kita sebagai anak, kita sebagai keluarga dari orang tersebut bisa kita membantu mereka dengan doa-doa ya, dengan mohon ampun kepada Allah ya, seperti Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga merupakan kalimat istighfar ya, untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita ya. Kalau memang apa yang mereka alami itu nggak mereka sadari, ya kita terkadang susah untuk menyuruh mereka, termasuk untuk ruqyah secara mandiri atau ke orang lain, karena mereka nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan ya, di bawah pengaruh lain. Ya. Nah seperti itu kita bisa minta bantuan doa kepada orang lain atau kita sendiri berdoa untuk orang tersebut ya, supaya apa yang dialaminya itu dihilangkan oleh Allah. Minimal ya, minimal dia kemudian ada kesadaran ya. Ada beberapa kasus yang kita temukan ya, ada penyimpangan, ada gelagat yang nggak benar dalam diri seseorang, tapi dia nggak sadar ya. Ketika diajak ruqyah pun nggak mau, saya nggak apa-apa kok ya. Padahal orang sekitarnya melihat ada kejanggalan ya. Nah biasanya itu kita lakukan ruqyah secara tidak langsung ya. Karena dia nggak mau diruqyah secara langsung, secara tidak langsung ya kita doakan khusus untuk dia kemudian bisa juga melalui air air ruqyah yang supaya bisa diminum oleh dia atau dipakai mandi dia dan sering kemudian efeknya itu dia tiba-tiba terasa lebih ringan, kemudian ada kesadaran kok saya melakukan ini itu kemudian dia memperbaiki dirinya, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang akhirnya muncul keinginan dia untuk diruqyah, dia minta ke ibunya karena telah menyadari ada yang nggak beres dalam dirinya, akhirnya minta supaya ibunya nyari peruqyah untuk membantu dia menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang seperti itu. Jadi intinya kalau memang belum ada kesadaran, padahal kita sebagai orang dekatnya melihat ada yang kurang beres dalam dirinya, ya kita bantu dengan doa supaya Allah bukakan kesadaran dia. Atau kita datang ke seseorang untuk dilakukan ruqyah tapi secara tidak langsung. Karena memang kurang efektif. Bukan berarti nggak ngefek, tapi kurang ngefek kalau orang yang ruqyah itu nggak ada kesadaran dalam dirinya.
Beda dengan saya mengalami sesuatu yang nggak beres nih, kemudian ingin Hmm. dihilangkan dengan ruqyah itu akan lebih efektif lagi. Gitu. Tapi sebagai ikhtiar minimal masih dibolehkan, Ustaz ya. Iya, iya, Ikhtiar minimal tadi dengan cara meruqyah air kemudian diminum oleh iya. yang bersangkutan Ah, atau membacakan ruqyah kepada orang itu tanpa orang itu hadir gitu ya, Ustaz ya. iya, Walaupun iya, tadi kita seperti doakan. dikatakan oleh Ustaz Hasan, Iya, ini memang kurang efektif, tapi setidaknya secara minimal kita mendoakan orang yang kita sayangi yang ternyata betul. belum terbukakan pintu hidayah kan oleh Allah untuk segera Allah turunkan hidayah sehingga mau diruqyah gitu ya. Baik, silakan ada yang lain yang ingin ditanyakan tentang itu Ustaz, apa namanya, junnah ya, tentang perisai. Ini tentu setiap orang ini kan punya perisai yang berbeda-beda Ustaz ya. Iya, Eh, Apakah ada satu apa gitu ya, mungkin sebuah indikasi yang kita merasa punya junnah tuh atau perisainya setelah Ramadan itu lebih lebih kuat, lebih tebal, itu apa indikasinya yang bisa mengarahkan iya. kita bisa menyimpulkan bahwa Jadi hmm, perisai ini eh, gitu Ustaz. ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau menyampaikan alamatu qabulit ta'ah antu shola bi ta'atin ba'daha. Jadi kalau kita ingin mengukur, mengetahui apakah junnah atau puasa kita sebagai perisai itu berfungsi dengan baik, itu bersambungnya ibadah atau ketaatan kita ke ketaatan berikutnya. Hmm. Artinya ya seperti puasa, sampai beliau mengatakan siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan puasa di bulan Syawal ini, puasa 6 hari khususnya, berarti itu tanda bahwa puasa dia di bulan Ramadan itu berfungsi dengan baik. Artinya Hmm. akan menjadi perisai bagi dia. Beliau menyampaikan hal itu dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa tanda puasa kita diterima oleh Allah diantaranya adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan puasa berikutnya setelah Ramadan, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dari itu beruntunglah kalau kita di bulan Syawal ini, walaupun nggak harus nyambung ya, dalam artian nggak harus tanggal 2 sampai tanggal 7 boleh selama bulan Syawal ini kita melakukan puasa 6 hari baik secara berurutan maupun secara terpisah, yang penting 6 hari ya. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah beliau menegaskan yang lebih utama menurut madhab Syafi'i ya bersambung ya. Jadi di 2 Syawal itu kita lakukan ya. Tapi bagi kita yang muda-muda kadang berat ya, Hmm. banyak makanan, kemudian Iya. ketemu teman-teman yang dulu kadang kita ditraktir, dijamu ya kan, susah untuk nolak kalau seperti itu Iya. ya. Tapi bukan berarti kesempatan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal hilang ya. Selama masih ada di bulan Syawal, insya Allah kita bisa melakukan baik secara berurutan ataupun terpisah-pisah ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini saatnya kita untuk melis ya amalan Ramadan kita yang setelah Syawal ini apakah masih istiqomah dari mulai pertama tadarus Qur'annya gitu saja ya. Dari Iya, tadi ada puasanya tentu puasa Syawalnya, ada tadarus Qur'annya, ada tadi qiyamul Ramadan, qiyamul lailnya apakah juga masih dilakukan di bulan Syawal ini atau tidak? Apalagi ya, sedekahnya apakah ya, betul. makin hari kok makin melorot gitu ya. Kalau dulu pas Ramadan itu karena kita termotivasi dengan pahala berlipat itu kemudian jor-joran bersedekah, tapi kok di bulan Syawal makin menurun. Nah, ini sebuah indikasi yang tentu masing-masing silakan mengevaluasi diri kita, termasuk saya tentunya mengevaluasi apakah ada penurunan atau peningkatan. Ketika ada peningkatan atau minimal istiqomah terus menjadi Ya, satu stabil, ya, stabil. ya stabil, katakanlah itulah junnah. Itulah berarti perisai kita yang kita dapatkan di Ramadan ini adalah kokoh dan kita masih miliki saat ini, dan tentu beristighfar menjadi salah satu terus yang harus kita lakukan karena untuk menambal perisai yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa ya di kajian pagi ini
makin menyadarkan kita bagaimana kita harus mempertahankan Ramadan kita dengan cara tadi beristighfar sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Allah menambal semua amal-amal kita yang masih kurang dan menjadikan perisai kita Ramadan terus kita miliki untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Amin. Jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri. Baik. Mudah-mudahan Wa'iyyakum. Allah segera memberikan amal jariah dari ilmu yang antum sampaikan kepada jamaah, dan tentu untuk kita semua yang hadir di majlis ini mudah-mudahan menjadi sebuah amal yang terus istiqamah untuk kita lakukan, karena keistiqamahan menjadi salah satu bagian yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tutup dengan kafaratul majlis sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan di sini lah salah satu untuk menambal ya. Jangan-jangan Ya. selama kita ikuti kajian ini mungkin tidak kurang menyimak atau mungkin tidak ada kurang adabnya juga. Masya Allah, mudah-mudahan Allah segera mengampuni kita dan menambal kekurangan kita dengan kita Amin. membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.